Dan ketakutan-ketakutan inilah yang akan membawa setiap orang pada kematian kedua di dalam kekekalan. Sehat, dalam keadaan kuat. Terima kasih banyak-banyak yang baik. Saat ini kembali kami rindu dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah firman kebenaran itu boleh menjadi bagian kami semua yang mendengar. Kami diberkati, kami beroleh kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara terkasih, kembali lagi di YouTube channel ini. Kali ini kita masih membahas serialnya yang ke-8 tentang 10 penyakit hati manusia. Judul dari renungan kita hari ini adalah ketakutan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Hari ini kita membahas tentang ketakutan. Ketakutan tentunya pernah dialami oleh seluruh manusia dan semua lapisan, baik dari anak kecil sampai orang besar, pernah mengalami yang namanya ketakutan. Di sini saya mencatat 4 kategori atau 4 definisi dari kata takut. Yang pertama, takut akan hal-hal yang ada di dunia ini. Yang kedua,
takut untuk meninggalkan dosa. Yang ketiga, takut kepada penguasa. Dan yang keempat, takut akan hadiratnya Tuhan. Ayat pokok kita berkata, orang-orang yang penakut, orang-orang pendusta akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan perlu digarisbawahi, kata-kata penakut yang paling awal disebutkan dalam ayat firman Tuhan ini. Dari kedua kategori rasa takut yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya bukanlah hal yang akan membawa kita kepada yang namanya kematian kedua. Karena ketika kita mempunyai rasa takut kepada Tuhan, hal itu yang akan membawa kita untuk menjauhi segala kejahatan dan segala dosa. Kita takut dalam hadiratnya Tuhan, artinya kita merasa hormat kepada Tuhan, kita menjunjung tinggi keagungannya Tuhan, sehingga kita segan dan sangat menghargai akan Tuhan. Dan dalam hal ini, rasa takut akan hadiratnya Tuhan adalah rasa takut yang positif dan yang membawa kepada kebaikan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, yang takut dalam hadiratnya Tuhan, pasti hidupnya selalu dalam kebenaran. Ketika dia hendak melakukan sesuatu yang salah, dia takut akan Tuhan, dia takut mengecewakan akan hati Tuhan. Rasa takut yang kedua yaitu takut kepada pemerintah. Dan kata takut di sini artinya kita juga menyegani atau menghormati setiap para pemerintah kita. Kita tahu firman Tuhan berkata, pemerintah yang ada di muka bumi ini adalah utusannya Tuhan. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat harus patuh dan tunduk juga pada setiap peraturan dan aturan yang pemerintah keluarkan. Karena ketika kita punya rasa takut kepada pemerintah atau rasa hormat kepada pemerintah, tentunya kita juga akan menjadi masyarakat yang baik. Dan juga kita melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita turut menghargai wakil-wakil Allah yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang menjadi penyakit hati manusia yang membawa kepada kebinasaan adalah rasa takut akan segala kekhawatiran yang ada di dunia ini dan juga rasa takut untuk meninggalkan dosa. Orang-orang yang takut, yang khawatir akan hidupnya, akan apa yang ia alami di dalam dunia ini adalah orang-orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki rasa takut akan apa yang ada di dunia ini, akan apa yang hendak kita perlukan di dunia ini, artinya kita meragukan janji Tuhan, kita tidak percaya akan janji Tuhan. Dan rasa takut ini pun yang akan membawa kita nantinya bisa saja kecewa akan Tuhan. Kalau orang sudah kecewa kepada Tuhan, bisa saja dia meninggalkan akan Tuhan. Rasa takut yang seperti inilah yang salah di mata Tuhan. Tuhan selalu berkata, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Tetapi masih ada juga anak-anak Tuhan yang terlalu takut akan apa yang sedang ia alami, akan apa yang dia butuhkan, akan apa yang dia perlukan. Yang kedua, rasa takut karena tidak mau meninggalkan dosa. Orang-orang yang takut hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang punya pemikiran, kalau dia sudah bertobat, oh dia tidak punya teman. Kalau dia sudah bertobat, dia tidak bisa lagi melakukan hal ini dan itu. Kalau dia sudah bertobat, dia mungkin akan dijauhi oleh kerabat dekatnya. Kalau dia sudah bertobat, mungkin dia akan kehilangan materi, akan kehilangan jodoh dan lain sebagainya. Dan ketakutan-ketakutan inilah yang akan membawa setiap orang pada kematian kedua di dalam kekekalan. Jadi saudara, ketika kita mau lepas dari kematian yang kedua, kita harus menanggalkan setiap rasa takut yang negatif yang sudah kita bahas tadi. Mari umat-umat Tuhan, kita jangan pernah takut meninggalkan dosa. Kita jangan pernah takut, khawatir dengan apa yang hari-hari ini kita lewati. Karena kita harus percaya Tuhan itu senantiasa menjadi penolong, menjadi pelindung, perisai di dalam kehidupan kita. Kalau kita memfokuskan pikiran kita dengan ketakutan-ketakutan yang ada, kita bisa saja menjadi lemah dan bisa saja iblis mengambil kesempatan di dalamnya. Untuk itu, tetap kuat, tetap percaya,
tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini kami dengar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani, bukan menjadi orang yang penakut. Kami menjadi orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa buat saudara keluarga kami yang masih takut hidup di dalam kebenaran. Tuhan menjamah, menolong, mengubahkan mereka. Biar sama-sama kami diselamatkan karena nama Tuhan. Kami bersyukur sudah dengar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Biarlah Allah sendiri yang memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi serial selanjutnya dari pembahasan 10 serial penyakit hati manusia. Tuhan Yesus memberkati.